Bapak Ibu sekalian, kita membahas pembahasan bab 12 atau materi ke-12 sebagai satu kontinuitas dari pembahasan 11 tentu dan bahkan sebelumnya 10, 9. Tapi khususnya ini 11 dan 12 ini satu mata rantai karena itu berkenaan dengan pengakuan atau formulasi konsili Kalsedon, konsili Nisia dan Konstantinopel. Tadi kita membahas mengenai anak Allah, Allah anak keluar Allah anak dilahirkan atau diperanakan dari Bapa. Sekarang istilah muncul berikut lagi. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Itu dalam bahasanya. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Filio gue. Itu yang kita bahas pada materi ke-12 ini. Ya, ini hari terakhir kita membahas perjumpaan yang kelima, pertemuan kita dengan mengkaji Allah Trinitas dari buku yang saya tulis sedang dalam proses penerbitan. Tadi kita sudah membahas ya, pada tahun 589 setelah ketidakpuasan, masih ada perdebatan di antara para teolog setelah ada rumusan Konsil Nisia dan Konstantinopel. Konsil Nisia tahun 3525 dan Konsili Konstantinopel tahun 381 masih juga terus terjadi perdebatan, ketidakpuasan sejumlah teolog berkenaan dengan istilah-istilah dalam rumusan mereka. Nah, lalu muncullah pada satu kesimpulan, satu rumusan final tahun 589. Sinode yang berlangsung di Spanyol disebut Sinode Toledo. Kata yang muncul itu kata filio gue yang kemudian ditambahkan dalam rumusan Konstantinopel, Nisia dan Konstantinopel. Demikian. Ya, saya langsung ke bagian bawah. We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all words, and blah 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 blah. And then, yang ini yang kita bahas. And we believe in the Holy Spirit, the Lord. Jadi Tuhan, Roh Kudus itu Allah, the Lord, and giver of life. Nah, muncul. Who proceeds from the Father and the Son. Who with the Father and the Son together is worshipped, yang disembah dan dimuliakan. Nah, di sini persoalan yang juga menjadi perdebatan tidak hanya berhenti pada rumusan pada tahun 589 Nisia Konstantinopel, melainkan until now. Apa arti Pak keluar dari Allah Bapa? Oke, ini mungkin masih mudah dipahami. Tapi keluar dari anak sepertinya ditambahkan dan dipaksakan. Ini komentar-komentar orang. Nah, latar belakang. Bapak-Ibu sekalian, dalam rumusan Nisia Konstantinopel juga ya, Roh Kudus pemberi hidup keluar dari Bapa dan Anak. Diperanakan oleh Bapa tidak begitu dipersoalkan setelah rumusan Nisia. Namun frasa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak menjadi salah satu pokok polemik pasca rumusan Konsili Kalsedon, bahkan menyebabkan perpecahan gereja. Ini yang harus kita ingat. Mengapa muncul gereja Ortodoks Timur, gereja Barat, ya, skisma Timur dan Barat ini di antaranya yang sangat menonjol yaitu karena perbedaan rumusan teologi, khususnya Trinitas, di mana gereja Barat dan gereja Timur terbagi dua. Gereja Timur, gereja Ortodoks yang berpusat di Konstantinopel, dan gereja Barat yaitu gereja Katolik. Dan Protestan sama dengan mengikuti rumusan gereja Katolik, yaitu gereja Barat. Ya, kalau Ortodoks Timur kan Syria yang sangat kental dengan upaya-upaya menyesuaikan, karena mereka gereja-gereja Ortodoks Syria, Ortodoks itu Timur, maksud gereja-gereja Timur, Ortodoks Timur
dalam konteks di mana gereja ini berada dalam konteks agama-agama monoteisme yang sangat menekankan tentang ketunggalan Allah, satu Allah, ya, satu Allah, sehingga mereka menegaskan mengenai Allah is one and only, dan tidak begitu kuat menekankan tentang Trinitas, lebih ke ketunggalan Allah. Ya, dan yang berseberangan dengan itu adalah gereja-gereja barat. Dalam hal ini gereja-gereja Katolik yang kemudian diikuti oleh gereja-gereja Protestan pasca reformasi. Gereja Timur Konstantinopel hanya mengakui Roh Kudus keluar dari Bapa dan menolak pengakuan keluar dari Anak. Sedangkan gereja barat tetap menerima rumusan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Ini perbedaannya. Nah, gereja-gereja Protestan sama dengan Katolik, percaya bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Nah, ini yang argumentasi kita malam hari ini lebih ke argumentasi gereja Protestan dan juga Katolik tentang Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Itu yang namanya filioge gue. Ini bukan gue-nya Jakarta ya. Lulu gue, bukan. Nah, sekarang kita membahas dasar Alkitabnya. Memang tidak dapat diragukan lagi bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa seperti tertulis. Jikalau penghibur yang kuutus ini, kata Tuhan Yesus, kuutus dari Bapa datang. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, proceed from the Father, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes pasal 15 ayat 26. Kata ekporeomai menjelaskan keluar dari atau berangkat dari sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu namanya proceed dalam bahasa Inggris. Proceed from. Khususnya konteks Bapa, dari Bapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, teks ini menegaskan tentang, bukan jadi begini, keluar dari Bapa itu memang bukan istilah yang seperti diperanakan dari Bapa, keluar dari Bapa. Ini bukan istilah filsafat Yunani, bukan istilah filosofis, bukan istilah saintis, tapi istilah biblical. Nah, ini yang perlu diingat ya. Ini istilah biblical, apa adanya, teks tertulis secara harfiah demikian. Kata ini ditemukan dalam Perjanjian Lama dan seperti anak keluar, anak dilahirkan atau diperanakan, demikian pula Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Kalau Bapak Ibu simak teks di atas ya, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa, keluar dari Bapa, ya, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Tapi jangan lupa kata kuutus, berarti saya sendiri langsung memberikan penilaian. Kata berkenaan dengan Roh Kudus keluar dari Anak itu nampak pada kata kuutus. Ya, kuutus ini Yesus Kristus dan keluar dari Bapa. Itu argumentasi saya mengenai kata diutus Bapa, keluar dari Bapa dan Anak. Oke, itu pun yang dikemukakan dalam Matius pasal 10 ayat 20. Roh Bapamu. Ya, roh Bapamu. Tapi jangan lupa, ingat juga ada istilah Roh Yesus. Ada istilah secara interchangeable. Secara interchangeable, istilah roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus. Nah, Roh Yesus keluar dari Yesus, sehingga argumentasi ini dapat dipegang. Ya. Lanjut. Masih berkenaan dengan teks Alkitab, para teolog menghubungkan beberapa teks yang menyatakan bahwa Anak mengutus Roh Kudus. Seperti kalimat, jikalau penghibur, yaitu Roh Kudus, kuutus. Aku akan, itu Yohanes pasal 15 ayat 26, aku akan mengutus roh kepadamu, Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 7.
Kemudian istilah yang saya sebut tadi, interchangeable, saling bertukaran. Tertulis Roh Kudus dan Roh Kristus. Roma pasal 8 ayat 9. Dan istilah Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Kemudian dia pertolongan roh Yesus Kristus. Itu interchangeable. Dan Roh Kudus adalah Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Jadi mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Roh Kudus juga mendiami hati kita. When we believe in Christ Jesus and we invite Christ, please Lord come into my heart, and at the same time we will receive the Holy Spirit. Yeah. So receiving Christ and receiving the Holy Spirit itu sama dalam pengertiannya. Dari teks inilah para teolog menyatakan bahwa Roh Kudus tidak hanya keluar dari Bapa, melainkan juga keluar dari Anak. That's the reason. And I believe it. Saya mempercayainya. Lebih lanjut, pengertian Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak? Bapa tidak diutus oleh siapapun, karena ia tidak berasal dari siapapun kecuali dari dirinya sendiri. Sedangkan Anak diutus oleh Bapa karena ia berasal dari Bapa. Nah, kalau begitu Pak, nggak sesuai dong. Bapa tidak berasal dari mana-mana, tetapi Anak berasal dari Bapa, lalu Roh Kudus berasal dari Bapa. Jangan lupa pembahasan kita tadi. Jangan lupa pembahasan kita tadi bahwa itu Anak itu dilahirkan sebelum segala zaman. Anak itu berasal, Anak itu diperanakan, mengungkapkan mengenai kesetaraan kealahannya dan kesehakatannya sebagai Allah. Dan dengan cara yang sama Roh Kudus diutus oleh keduanya, Bapa dan Anak. Seperti teks. Karena ia berasal dari keduanya. Dari pengertian inilah maka pernyataan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak dapat dipertanggungjawabkan. Bapa keluar dari Bapa, dari Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak. Dari sini pula saya berargumentasi dengan mengikuti para teolog-teolog dan sebelumnya. Itu artinya proceed from the Father and the Son. Pengertian Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, lebih lanjut, keluarnya Roh Kudus dari Bapa dan Anak harus dipahami bukan saja pada peristiwa Pentakosta. Ini nama pengertian epistemologi ya. Melainkan sejak dalam kekalan ontologi. Hal ini mengungkapkan kealahan Roh Kudus setara dengan kealahan Bapa dan Anak. Kesetaraan Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan hanya kesetaraan dalam kekalan, opera ad intra, melainkan juga kesetaraan dalam pernyataannya, opera ad extra, penyataan Allah dalam sejarah dunia, sejarah gereja, dan sejarah penebusan. Opera ad extra. Ini yang harus kita ingat. Rumusan demikian. Anak dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman atau sebelum penciptaan ruang dan waktu. Dan Roh Kudus keluar dari Bapa, keduanya tidak menjelaskan adanya tingkatan. Bahwa Bapa di atas Anak, Anak di atas Roh Kudus. Karena dalam kekalan tidak mengenal hukum tingkatan atau hierarki seperti di bumi. Kenapa? Karena di kekekalan tak ada ruang dan waktu. Dalam kekekalan tidak ada pembatasan. Kekal itu unlimited. Sedangkan di bumi terbatas pada ruang dan waktu, termasuk terbatas juga pada hierarki. Nah, masalahnya manusia menghierarkikan Allah karena cara pikirnya adalah manusia. Kebiasaan berpikir sebagai ciptaan, bagaimana mungkin menggunakan cara pikir ciptaan untuk memikirkan pencipta? Itulah kecelakaan berpikir, sebagaimana yang kita sudah sering bahas. Nah, lanjut. Bilangan yang kita sematkan pada Allah Trinitas, pribadi pertama, pribadi kedua, ketiga, bilangan, tidaklah dipahami sebagai angka urutan atau urutan angka. Ya, atau urutan waktu, atau urutan wewenang. Namun, pribadi pertama, kedua, ketiga, menyatakan dirinya dengan pendekatan antropomorfistik. Masih ingat ya? Human nature, atau antropopati, human emotion, feeling, and passion. Nah, dalam hal ini Allah sendiri memanusiakan dirinya, bukan manusia yang memanusiakan Allah.
tolong ini diingat. Kurang ajarnya manusia berusaha memanusiakan Allah supaya understandable, could be understood. Ya, karena itu menggunakan cara pikir manusia. Ini satu penghinaan kepada Allah dan satu kebodohan manusia. Ya, ini kebiasaan manusia, termasuk kebiasaan manusia beragama pada umumnya berargumentasi yang khususnya menyerang yang menyerang Trinitarian. Itulah. Kesimpulan selanjutnya, dari pengertian pada 2 paragraf sebelum yang tadi saya kemukakan, maka Roh Kudus keluar dari Bapa tidak dipersoalkan. Namun yang dipersoalkan itu Roh Kudus keluar dari Anak. Tapi saya sudah menyampaikan argumentasi yang selanjutnya demikian. Biasanya sudahkah mempersoalkan Roh Kudus keluar dari Anak, memberikan argumentasi biblikal dengan penjelasan mengenai Anak meminta Roh Kudus kepada Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus, dan sudahkah kita mempertimbangkan konsekuensi Roh Kudus kalau keluar dari Bapa dan Anak, atau konsekuensi kalau kita berpendapat bahwa Roh Kudus tidak keluar dari Anak, konsekuensinya sangat fatal, merusak rumusan teologi. Sudahkah kita mempertimbangkan demikian? Maka itu saya tetap percaya bahwa rumusan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak tidak bisa lagi dibantah, karena itu harus dipegang, karena berkonsekuensi pada kalimat berikut ini. Yaitu, kita akan mengacaukan formulasi soteriologis. Bapa memilih, Anak menebus yang dipilih Bapa. Roh Kudus menjamin atau memeteraikan yang dipilih Bapa dan yang ditebus oleh Anak. Akan kacau. Karena itu berarti ada putus hubungan antara Bapa, Anak, khususnya Anak dan Roh Kudus. Nah, demikian pula dalam formulasi doa. Ya. Berdoa kepada Allah Bapa di dalam Anak dengan perantaran dan di dalam dan dengan perantaran Anak oleh pertolongan Roh Kudus dan sebagainya. Di luar ini kita akan bertemu dengan pertentangan teologis yang termuat dalam pengakuan iman dan juga dalam doa. Nah, terima kasih. Terpujilah Allah Trinitas.